Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Amma ba'd. Pemirsa TV Tauhid RID rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Sampailah kita di penutup dari majalis syahr Ramadan al-Mubarak ini, dan insya Allah yang menjadi pembahasan kita adalah khitamus syahr bit tauhid wal istighfar. Menutup Ramadan dengan tauhid dan istighfar. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, fa inna tauhid wal istighfar amruhu ma'azim. Sungguhnya tauhid dan istighfar ini perkara keduanya sangatlah besar. Fattauhid huwa haqqullah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi alladhi khalaqahu min ajlih. Tauhid adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya, yang menjadi kewajiban dari hamba-hambanya, yang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba-hambanya tersebut, menciptakan makhluk adalah untuk mentauhidkannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Wa tauhid aidan huwa alladhi tasihu ma'ahul a'mal. Dan dengan tauhidlah maka amalan-amalan itu menjadi sahih. Tanpa tauhid, seluruh amalan itu tidak akan sahih. Fahuwal asas alladhi yakumu alaihi dinul Islam. Tauhid merupakan pondasi yang tegak di atasnya agama Islam. Tauhid adalah pondasi yang dengannya lah amalan-amalan itu menjadi sahih dan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi seorang muslim untuk memperhatikan perkara tauhid ini, dan dia benarkan akidahnya terlebih dahulu. Wa tauhid huwa makna la ilaha illallah. Dan dia maksudkan dengan tauhid adalah dari makna la ilaha illallah. Fa inna makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Karena makna la ilaha illallah adalah la ma'buda, tidak ada ma'bud sesembahan bihaq, yang hak, yang benar, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Seluruh peribadatan adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dari bentuk-bentuk peribadatan. Karena itulah, dan dengan sebab inilah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul, menurunkan seluruh kitab-kitab, yaitu dengan sebab tauhid. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus sebelum engkau dari seorang rasul pun, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang hak kecuali aku, kata Allah. Fa'budun, maka beribadahlah kalian kepadaku. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu memerintahkan janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah hanya kepada Allah, jangan kalian menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Fatauhid huwa haqqullah ala ibadihi. Tauhid merupakan hak Allah atas hamba-hambanya.
Wal maghfiratu haqqul abdi 'ala Allah. Adapun ampunan merupakan hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal istighfar huwa talabul maghfirah. Adapun al istighfar adalah meminta ampunan, dan ini adalah kebutuhan dari seorang hamba. Fal abdu muhtajun ilal istighfar. Seorang hamba dia butuh terhadap istighfar, meminta ampun pada Allah. Li'anna istighfar talabul maghfirah an khata'in waqa'a minal abdi fi haqqillah subhanahu wa ta'ala. Karena istighfar maknanya adalah meminta ampunan dari kesalahan yang terjadi dari seorang hamba pada hak Allah Subhanahu wa taala. Apakah dikarenakan dia meninggalkan suatu kewajiban, ataukah karena melakukan perkara yang haram? Maka seorang hamba meminta dari Rabb-Nya untuk mengampuni dirinya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika ba'da an ya'zima 'ala tarkid dzunub, yaitu ketika dia berazam untuk meninggalkan dosa-dosa yang dia lakukan, kemudian melaksanakan kewajiban-kewajiban, dia meminta ampunan kepada Rabb-Nya terhadap apa yang telah lalu dari kesalahan yang dia lakukan pada hak Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Ammal ladzi yastaghfirullaha wa huwa la yuslihu fil mustaqbal. Adapun seorang yang meminta ampunan kepada Allah tetapi dia tidak memperbaiki dirinya untuk masa yang akan datang. Bal yabqa 'ala ma huwa alaih. Bahkan dia tetap dalam keadaan yang seperti saat ini. Maka yang demikian ini istighfarun ghairu sahih, adalah permohonan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak sahih. Innama tastaghfirullah idza tubta wa aslahta fil mustaqbal wa tatlubu minallah an ya'fuwa anka ma sabaq. Yang seharusnya engkau meminta ampunan pada Allah, beristighfar kepada Allah. Kalau engkau bertobat dan memperbaiki apa yang menjadi masa depanmu, maka engkau minta kepada Allah untuk mengampuni dirimu apa yang telah lalu. Bihadza syarat, dengan syarat ini. Fal abdu bihajatin ilal istighfar. Seorang hamba itu sangat butuh untuk meminta ampun kepada Allah. Karena itulah al-istighfar syiar al-anbiya alaihimus salatu wassalam. Al-istighfar adalah syiarnya para nabi alaihimus salatu wassalam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kulluhum yastaghfiruna Allah azza wa jalla. Semuanya meminta ampun pada Allah azza wa jalla. Meminta ampunan dari Allah karena mereka memang membutuhkannya. Fa idza kana al-anbiya'u bihajatin ilal maghfirah wa yastaghfiruna Allah. Kalau ternyata para nabi saja mereka membutuhkan ampunan dari Allah sehingga mereka beristighfar kepada Allah, sebagaimana Allah sebutkan tentang mereka di dalam Al-Qur'an, wa dzakara kullan nabiyyin wastighfarahu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan setiap nabi dan istighfarnya mereka. Fa inna ghairal anbiya'i ahwat ilal istighfar daiman wa abadan. Maka selain para nabi, jelas mereka lebih butuh terhadap istighfar selalu dan selamanya. Hatta fil ibadat, bahkan dalam perkara-perkara ibadat. Al-insanu wa huwa yusalli wa yasumu wa yatasaddaqu wa yahujju wa ya'tamiru wa yaf'alu ta'at. Seorang itu dalam keadaan dia salat, puasa, bersedekah, haji, umrah, melakukan berbagai macam ketaatan. Wa bihadatin ila istighfar. Dia sangat membutuhkan istighfar ini. Fa kaifa bil insan alladhi yuqarifu ad-dunub wal ma'asi was sayyi'at.
Lalu bagaimana dengan orang-orang yang dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maksiat dan kejelekan? Wal istighfar la yakunu bil lisani faqad ma'adamil israh disaddil halali wan naqsil wal khata'. Dan istighfar itu bukanlah hanya dengan lisan semata, tanpa ada perbaikan, menutup kekurangan, menutup kesalahan, bal yusahih akhta'ahu. Bahkan dia benarkan, dia perbaiki kesalahan-kesalahannya, dia perbaiki apa yang terjadi padanya jadi bentuk kekurangan, dia tinggalkan dosa-dosa dan perbuatan maksiat. Kemudian dia meminta ampun pada Allah atas apa yang telah lalu. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkannya dan tidak mengadabnya terhadap apa yang telah lalu. Seorang hamba bihajatin ila hadainil amrain. Maka seorang hamba sangat membutuhkan dari dua perkara ini, yaitu at-tauhid wal istighfar. Tauhid dan istighfar. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah bahwasanya la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Maka minta ampunlah engkau terhadap dosa-dosamu dan juga kepada kaum mukminin dan mukminat. Faqauluhu fa'lam annahu la ilaha illallah, hada tauhid. Firman Allah, fa'lam, ketahuilah, ilmuilah bahwasanya la ilaha illallah, inilah tauhid. Wa qauluhu wastaghfir li dzambik, hada huwal istighfar. Fa amara Allahu bil itsnain at-tauhid wal istighfar. Allah perintahkan terhadap dua perkara ini, untuk bertauhid kepada Allah dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lihada fa inna Yunus alaihi salam lamma waqa'a fil ghammi wal dhulumat nada bit tauhid wal istighfar. Karena itulah Nabiullah Yunus alaihi salam ketika beliau terjebak di dalam kegelapan, di dalam perutnya ikan yang besar, beliau alaihi salam memanggil Allah Subhanahu wa taala, menyeru dengan tauhid dan istighfar. Fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Yunus pun menyeru di dalam kegelapan, la ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang hak kecuali engkau ya Allah. Maha suci engkau, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Faqauluhu la ilaha illa anta subhanak huwa tauhid. Perkataan Yunus, la ilaha illa anta subhanak, ini adalah tauhid. Wa qauluhu inni kuntu minadh dhalimin, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Hada istighfarun wa'tirafun bidambih. Talaba minallahi an yufarrija lahu fafarrajallahu anhu. Ini adalah istighfar dan pengakuan terhadap dosa yang telah dia lakukan. Beliau meminta dari Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan beliau dan Allah pun membebaskannya. Wa hada da'bul mu'minin, dan inilah kebiasaan, keadaan orang-orang yang beriman, senantiasa beristighfar, selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. La siyama fi khitamil a'mali salihah, terutama di penutupan amalan-amalan yang saleh, di penutupan majelis dzikir, majelis-majelis dzikir, majelis-majelis yang lainnya. Qad yakunu fil majalis syai'un minal ghibah wan namimah wal law. Bisa jadi di majelis tersebut terjadi bentuk ghibah, namimah, bentuk yang lainnya, kesia-siaan. Fayukaffiruna dzalika bil istighfar wa inda qiyamihim. Wal istighfaru amruhu azim wa faidatuhu azimah. Maka
Mereka tebus apa yang menjadi kesalahan mereka dengan istighfar, memohon ampun pada Allah ketika mereka selesai dari majelis tersebut. Maka istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala perkara yang sangat besar dan faedahnya sangatlah besar. Lakin yajibu an na'lam ma makna istighfar wa mal matlub. Tapi harus kita pahami apa yang dimaksudkan dengan istighfar dan apa yang dituntut darinya. Wa la yakuna al-istighfar bil lisani faqat fa innahu la yakfi. Dan hendaknya istighfar itu bukan hanya dengan lisan semata karena itu tidak cukup. Wala yanfa, tidak bermanfaat illa idza sahabahu al-qalbu fil i'tiqad wa islahil amal. Kecuali kalau diiringi dengan hatinya, dengan keyakinan yang benar dan juga dengan memperbaiki amalannya. Hada wallahu nas'alu an yakhtima lana wa lakum hadha syahra bil itqi minan nar. Wallaha nas'alu, kita meminta kepada Allah, hanya kepada Allah kita meminta untuk menutup bulan yang penuh kemuliaan ini untuk kita semua bil itqi minan nar, dengan pembebasan dari neraka, wal qabul, diterimanya amalan-amalan kita. Wa an yu'idahu alaina wa alaikum bi khairin wa afiyah. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan lagi kepada kita semuanya bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Wa an yaj'alana wa iyyakum mimman ghanima ajrah. Dan hendaknya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala bulan Ramadan. Wa taba ila Allah min dunubihi, dan termasuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah dari dosa-dosanya. Wa an yastamirra ala ibadatillahi baqiyata hayatihi, termasuk orang-orang yang terus-menerus beribadah kepada Allah sepanjang hidupnya. Wala yakunu akhiru ahdihi ma Allah hadha syahr faqat, dan agar tidaklah yang menjadi akhir dia hanya sekedar bulan ini semata. Wassallallahu wasallam ala nabina Muhammad. Kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.